abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka celakalah dua tangan Abi Lahab dan celakalah apa saja yang dia kerjakan. Maka semua harta yang dia kumpulkan, semua usaha yang telah dia bangun, semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya akan memasukkannya ke dalam neraka bersama istrinya yang juga bersepakat untuk menciptakan kerusakan dan mencegah kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara pada sisi lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh keluarga-keluarga yang mulia. Bahkan pencapaian membangun keluarga yang mulia ini adalah suatu pencapaian yang diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan nama mereka yang mulia dengan sebutan namanya saja tanpa menyinggung tentang keluarganya. Tetapi kemudian ketika menyebut nama Ibrahim alaihissalam, maka disebut bersama keluarganya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang pertama membangun keluarga yang seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan tentang fenomena ini, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas sekalian manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan tonggak bahwa ada sosok yang berhasil membawa keluarganya sukses menjadi orang-orang yang beriman. Dan tidak saja keluarga itu berhasil menjadi kelompok yang beriman, tetapi kemudian menelurkan generasi-generasi yang mewarisi keimanan. Dan selanjutnya keimanan itu dilengkapi oleh keturunan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang membawa darah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dari Nabi Muhammad SAW kemuliaan itu dikembangkan menjadi kemuliaan bagi umat yang dibangun oleh beliau. Maka Allah tegaskan tentang keberhasilan Nabi Muhammad SAW yang membawa nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kebaikan yang diwariskan oleh keluarga beliau, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dikembangkan menjadi nilai-nilai kebaikan bagi bangsa dan umat. Allah tegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang ciri-cirinya adalah selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti inilah ciri-ciri keluarga dan bangsa yang mulia, yaitu bangsa yang selalu memperhatikan untuk menjunjung kebaikan dan menyebarkan kebaikan, serta selalu mencegah segala kemungkaran dan segala unsur-unsur yang membawa keburukan, sambil mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan juga penjelasan tentang bagaimanakah sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini membangun keluarga yang mulia, keluarga yang islami, yang kemudian berhasil dilengkapi dengan cucu beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membangun umat yang mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan detail bagaimana membangun keluarga yang islami yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doanya, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Bahwa langkah pertama dalam membentuk keluarga yang islami dan mulia adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan anak yang soleh. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala abadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon diberikan keturunan yang soleh. Kemudian Allah berikan Nabi Ibrahim keturunan yang soleh itu berupa Nabi Ismail dan Nabi Ishak dengan firman-Nya, "Babasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak keturunan yang mempunyai potensi yang besar menjadi sosok yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah kedua
selalu menyertakan anak dalam aktivitas ketakwaan, dan bahkan segala perilaku di dalam rumah tangga, segala hal yang berbentuk sifat-sifat kedewasaan dari semenjak dini selalu kita ajak mereka, kita sertakan mereka. Karena ada pendidikan yang gagal yang menciptakan manusia-manusia yang tampangnya adalah sehat tetapi pada dasarnya diciptakan menjadi orang-orang cacat. Karena mereka sehat secara fisik tapi tidak mampu melakukan kerja-kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, baik kerja di rumah ataupun di luar rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana mendidik anak yang baik, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyertakan anaknya Ismail dalam pembangunan Ka'bah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah abadikan dengan firman-Nya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah, perhatikanlah bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail membangun Ka'bah berdua saja tanpa bantuan orang lain. Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka setelah selesai membangun Ka'bah, keduanya berdoa, ya Allah, terimalah apa yang kami kerjakan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bagi kita bahwa hendaklah anak selalu dilibatkan dalam perkara-perkara yang berupa aktivitas keseharian ataupun kebaikan-kebaikan, sehingga mereka terbiasa untuk menjadi orang yang turut andil dalam memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan anak kita dijadikan sebagai pondasi-pondasi bangunan umat yang kemudian ini menyebarkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan keturunannya dijadikan umat yang muslim, yang kemudian mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini dua muslim bagimu, dua orang yang tunduk kepadamu, dan juga keturunan kami menjadi umat yang muslimah, yang tunduk hanya kepadamu ya Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, sebagai orang tua kita harus memperhatikan kurikulum dan apa saja yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau memberikan kurikulum abadi bagi mereka yang ingin meraih kemuliaan yang abadi, yaitu sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul yang mengajarkan mereka bagaimana membaca kitab, membaca ayat-ayatmu, dan menerangkan kepada mereka kitab-kitabmu, dan kemudian mengajarkan juga mereka ilmu hikmah, yaitu ilmu yang tepat guna, dan selanjutnya wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Maka inilah kurikulum yang abadi, yaitu kurikulum yang berupa mengajarkan anak kitab Allah Subhanahu wa taala, baik membaca dan memahaminya. Kemudian mengajarkan ilmu hikmah atau ilmu yang tepat guna, yang up to date, yang berguna untuk kesehariannya. Dan berikutnya adalah yang membersihkan jiwanya, yang melakukan tazkiyah atas jiwanya dan pribadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian dijadikan standar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi generasi setelahnya, bahwa siapa saja yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, maka hendaklah mengikuti langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Maka barang siapa yang tidak senang kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti dia telah memilih jalan kebodohan, karena kami telah pilih dia di dunia
dan nanti di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah tegaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan cucu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang seharusnya diteladani untuk membangun keluarga yang mulia, dan selanjutnya dari keluarga yang mulia ini membangun bangsa yang jaya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya bagi kalian ada contoh yang baik pada diri Ibrahim dan mereka-mereka yang ada bersamanya. Maka semoga kita ketika ingin membangun bangsa yang mulia, bangsa yang jaya dan generasi emas, kita kembali menggali kurikulum abadi yang telah diberikan sertifikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan bangsa dan umat yang mulia. Semoga kita diberikan taufik untuk melakukan ini bagi bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin walissalihin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fattaqullaha ibadallah wa tamassaku bidinikum fahuwa ismatu amrikum. Summa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada fihi binafsihi wa sanna bimalaikatil musabbihati bikursi. Faqala ta'ala mukhbira wa amira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza Palestin wa tsabbit aqdamahum wa qawwi sufufahum wansurhum ala a'daihim minas sahayna al mal'unin wa awanihim wa shatlit shamlas sahayna waj'al ba'sahum fima bainahum wa anzil alaihim maktaka wa adabaka alladhi la yurad 'ala al-qaumi adh-dhalimin. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan sakha'an rakha'an wa amat biladil muslimin. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir wal tub bina fi ma jarat bihil maqadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma ta'malun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.